Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya pada tutorial kali ini. Pada tutorial kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kita membuat animasi sederhana, yaitu animasi punching ball yang akan kita terapkan nantinya. Software yang akan kita gunakan di sini adalah Adobe Animate. Teman-teman juga bisa menggunakan Adobe Flash. Pada intinya fungsinya adalah sama ya teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir bagi yang mempunyai Adobe Animate ataupun hanya mempunyai Adobe Flash, tidak menjadi masalah. Semuanya bisa digunakan untuk membuat animasi sederhana ini. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan mengimportkan gambar yang sudah kita download, yaitu sebagai guide atau panduannya, karena di sini memang benar-benar kita mulai dari nol gitu ya. Tapi bagi yang sudah terbiasa dan paham dengan konsep punching ball ini, boleh menggunakan tanpa panduan gambar yang ada di tutorial saat ini. Oke, setelah teman-teman mengimportkan gambarnya ke dalam Stage, maka langkah selanjutnya adalah mengukur atau merubah ukuran gambar tersebut menggunakan Free Transform Tool yang sudah ada di tool aplikasi Adobe Animate ataupun Adobe Flash. Nama toolnya itu sama aja ya sebenarnya. Baik, silahkan disesuaikan dengan ukuran stage yang sudah teman-teman buat. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan mengubah layer gambar ini menjadi layar background gitu ya, dan kemudian kita akan menguncinya supaya dia tidak bisa bergerak kalau kita sedang menambahkan objek baru ataupun yang lainnya. Kemudian kita buat layar yang kedua, yaitu untuk membuat landasannya. Buat menggunakan rectangle tool, dan kemudian silahkan diinputkan warna yang sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, kalau warnanya sudah sesuai, nanti kita akan masuk ke tahap yang selanjutnya, yaitu adalah kita nantinya akan membuat layer satu lagi, yaitu untuk menempatkan bola yang akan kita buat menggunakan ellipse tool. Nah, oke, jangan lupa sebelum membuat ellipse tool kita juga akan mengunci layer yang kedua atau yang kita namakan sebagai layer ground untuk landasannya. Nah, kemudian kita kalau sudah membentuk layer bola, maka kita akan menambahkan frame di mana itu akan menjadi tampil antara frame 1 ke 40. Di sini saya memberikan frame dari 1 sampai 40 dengan cukup cara mengklik kanan kemudian insert frame. Nah, kalau frame itu sudah ada, nanti kemudian kita akan membuat bolanya. Nah, cukup simpel teman-teman, tinggal menggunakan oval tool untuk membuat sebuah lingkaran, dan agar lingkarannya tetap dalam berbentuk bulat, maka teman-teman bisa menekan shift sambil digerakkan mouse-nya untuk membuat sebuah lingkaran. Kemudian diatur warnanya, ini bebas terserah teman-teman, dan nantinya kita akan membuat objek yang kedua. Nah, teman-teman cukup membuat frame baru di layer yang bagian bola, kemudian di frame yang kedua itu bisa menambahkan yang namanya keyframe. Nah, teman-teman cukup klik kanan kemudian insert keyframe, atau bisa menggunakan shortcut yaitu F6 pada keyboard. Nah, setelah teman-teman membuat bola pertama dan kedua, maka kita akan menyalakan yang namanya di sini adalah onion skin atau kulit bawang. Itu adalah untuk menjadikan transparansi objek di frame yang sebelumnya dan frame setelahnya. Jadi kita nanti tahu pergerakan antara frame pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya sampai nanti
di akhir framenya. Kemudian untuk melanjutkan pembentukan atau pembuatan bola ini, teman-teman cukup menekan F6 pada frame yang akan dituju, kemudian tinggal menggeser menggunakan move tool gitu ya bolanya. Nah, kemudian di sini saya akan memberikan jeda di antara bola pada frame yang ketiga dengan frame selanjutnya adalah menuju frame yang keenam. Maka saya akan memberikan jarak karena kita antara frame yang ketiga dan keenam tadi itu ada beberapa jarak yang itu nantinya akan digunakan untuk in between atau gerakan di antaranya itu, supaya nanti gerakannya bisa lebih halus. Kemudian kita lakukan sama gitu ya. Intinya sama pembentukan bolanya dari frame-frame awal sampai frame akhirnya, tinggal teman-teman mengikuti pola yang ada. Nah, setelah semuanya sudah selesai dibentuk bolanya, maka kita akan coba melakukan tes movie dengan menekan Ctrl plus Enter. Nah, maka sudah akan tampil gitu ya pergerakan dari bolanya. Prinsip dasar animasi yang kita gunakan saat ini adalah squash and stretch, di mana squash and stretch ini adalah sebuah prinsip yang digunakan untuk membuat ilusi seberapa keras permukaan sebuah benda, sehingga benda yang kita animasikan itu terlihat lebih lentur dan memberikan efek gerak yang lebih hidup. Ada perbedaan jenis animasi. Kalau kita lihat tampilannya di sini masih sedikit kasar gitu ya. Nah, kita akan perhalus animasinya dengan menambahkan Grid Classic Twin kepada jarak-jarak ataupun interval-interval yang sudah ada tadi. Antara frame-framenya tadi kita akan melihat sebuah garis, kemudian garis itu akan kita jadikan sebuah interval, dan di setiap intervalnya itu kita akan buat Classic Twin ya. Tinggal klik kanan kemudian pilih Grid Classic Twin, dan nantinya teman-teman akan mendapatkan hasil yang bisa dibilang lumayan smooth
Nah, teman-teman bisa perhatikan hasil yang ada sekarang. Gambar animasi ini akan terlihat lebih halus karena setiap kekosongan framenya tadi itu akan diisi oleh gambar gitu ya. Kalau diperhatikan, kalau digeser framenya, maka dia akan muncul gambar-gambar sebelumnya, ya kan? Gambar-gambar sebelumnya. Ini posisi menggunakan Classic Twin-nya itu nyala. Nah, kalau coba kita hilangkan Classic Twin-nya, maka dia akan ada kekosongan antara frame sebelumnya dengan frame tujuannya. Nah, kekosongan inilah yang akan menjadikan gambar itu akan sedikit renggang atau tidak bisa gambarnya terlihat halus. Bedanya kalau kita sudah tambahkan, maka dia akan muncul interval-interval atau image yang di in between-nya supaya dia gambarnya halus. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih tutorial kali ini. Semoga teman-teman bisa mengikuti. Selalu jaga kesehatan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.